sosok wanita bertubuh setengah ular yang awalnya cantik tiba-tiba menjerit melingking, melotot penuh amarah, langsung berubah menjadi wajah yang menyeramkan, melotot ngamuk menatap ke muka Yayat. Kemen, kemen, kurang ajar sia. Lalaki banget goreng patut jiga kieu. Kusia diasongkeun ka kaula. Kurang ajar sia kemen. Kisah kali ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu tetangga akang, di mana pada awal tahun 2000 silam, Mang Yayat pernah mengikuti semacam ritual pesugihan. Namun, dikarenakan ritual itu jugalah Mang Yayat hampir hilang nyawa ketika dia ditolak oleh sosok siluman yang akan dia puja. Tahun 2000 yang lalu, Mang Yayat yang merupakan seorang buruh bangunan, dikarenakan kelalaian dan keteledoran sang istri, yang dimana istri Mang Yayat pada waktu itu menggelapkan uang arisan sebanyak 5 juta rupiah. Hal itu Yayat ketahui setelah beberapa tetangga peserta arisan datang ke rumah menagih hak mereka. Yayat yang bingung bertanya ke istrinya, di mana waktu itu sang istri hanya diam, tak berbicara sama sekali. Namun setelah didesak sedemikian rupa, istri Yayat pun mengakui kalau uang arisan yang dia pegang habis digunakan, dia pinjamkan ke salah satu keluarganya. Yayat pun bingung harus mencari uang kemana untuk mengganti uang arisan itu. Sedangkan hampir setiap hari para tetangga berdatangan. Akhirnya Yayat pun nekat. Dia pinjam uang ke salah satu rentenir. Tentunya bunga pinjaman itu begitu besar, sampai dalam hitungan beberapa bulan saja hutang 5 juta berubah menjadi 6 juta lebih. Ditambah lagi utusan-utusan sang rentenir selalu datang menagih sambil menebar teror, mengancam keselamatan jiwa keluarga Yayat. Istri Mang Yayat sendiri, karena betul-betul ketakutan, dia memilih mengungsi di rumah salah satu keluarganya yang berbeda desa. Yayat kala itu betul-betul dilanda kebingungan. Di rumah dia diam sendiri menghadapi teror dan amarah tukang pukul si rentenir. Sampai satu sore, di tengah Yayat yang sedang melamun di dalam rumah kontrakannya, datanglah salah satu
teman Yayat bertamu. Andi Ompong, teman sepekerjaan Yayat. Sore itu datang, berniat mengajak Yayat untuk bekerja di sebuah proyek di Jakarta. Ompong setibanya di halaman kontrakan Yayat, dia pun beruluk salam. Pintu dibuka, terlihat Yayat yang mukanya murung seperti sedang banyak pikiran. Ompong pun masuk ke dalam. Ompong yang heran karena Yayat tak biasanya bersikap seperti itu. Dia pun bertanya, "Ada apa, Yat? Dilihat-lihat kok kayak yang banyak beban pikiran. Ada apa?" "Pong, jangan banyak tanya dulu. Lagi pusing." "Iya, pusing kenapa?" "Pusing lah, Pong. Hampir tiap hari didatangin sama yang nagih utang." "Utang? Utang apa, Yat?" Si Ompong belum tahu masalah Yayat. Akhirnya Yayat pun bercerita tentang musibah yang sedang dia alami. Lantas setelah menceritakan semuanya, Yayat yang dalam kondisi bingung, ngomong pun malah jadi ngelantur. "Pong, pokoknya Pong, kalau dalam kondisi seperti ini, mau uang setan kek, uang siluman kek, uang pesugihan kek, asalkan duit buat nutup hutang, apapun bakal saya lakukan, Pong," ucap Yayat. Ompong langsung terdiam. Gak nyangka sebegitu pusingnya Yayat sampai ngomong yang enggak-enggak. "Coba Pong, bantu. Kemana mesti cari duit yang cepet, yang gampang, hasilnya gede?" Ompong terdiam. "Begini, Yat. Kalau memang kamu siap dengan segala resikonya, ada kok cara yang gampang buat dapetin uang." Sontak Yayat pun seperti mendapat harapan. "Bentar, Pong. Gampang gimana maksudnya? Kemana nyari duitnya?" "Yat, setahun lalu saya pernah disuruh nganter mantan majikan ke rumah seorang dukun di daerah Sumedang. Namanya Abah Kemed. Ternyata ya, mantan majikan dulu bisa kaya raya karena dibantu oleh Abah Kemed. Yayat semakin tertarik mendengar cerita si Ompong. Ompong pun menjelaskan semuanya. "Kalau kamu mau, Yat, saya masih ingat betul jalan ke rumah si Abah Kemed." "Boleh juga ya, Pong. Kira-kira mesti pakai biaya enggak buat bayar si Abah Kemed?" "Ya pakai atuh, Yat. Kan namanya ritual kayak gitu mesti beli sesajen. Mesti ada ongkos juga buat pulang pergi. Belum nanti ngasih ke si dukun. Tapi kalau kata si Abah Kemed dulu ya, jarang sekali yang gagal kalau ikut ritual di lokasinya si Abah Kemed." Yayat pun terdiam. Ompong terus meyakinkan Yayat karena Ompong sendiri tahu betul bagaimana kaya rayanya mantan majikannya dulu. Dan menurut si mantan majikan, semua harta kekayaannya dia dapatkan atas bantuan Abah Kemed. Akhirnya Yayat pun meminta kepada Ompong untuk diantar ke Sumedang menemui si Abah Kemed. Sedangkan
Untuk biaya ke sana, Yayat berniat meminjam uang kepada para tetangga dengan janji akan segera dilunasi setelah berhasil ritual nanti di Sumedang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Yayat mendapatkan uang pinjaman sebanyak 2 juta rupiah dari 8 orang tetangga di kampungnya. Selepas uang terkumpul, Yayat pun langsung meminta si Ompong untuk menemani dia ke Sumedang. Saat itu, Yayat dan Ompong berangkat hari Rabu sore dari kota Banjar. Sampai di daerah Sumedang sekitar Kamis pagi saat itu. Yayat dan Ompong turun di daerah Cadas Pangeran karena rumah kediaman dari Abah Kemed tidak terlalu jauh dari sana. Turun dari bis, Yayat dan Ompong pun berjalan kaki sekitar 1 jam lamanya. Mereka berdua memasuki perkampungan yang dulu pernah Ompong datangi bersama majikannya. Sepanjang perjalanan, Ompong terlihat seperti melihat-lihat keadaan kampung yang agak berbeda. Setelah beberapa lama kebingungan, akhirnya Ompong pun mendatangi sebuah rumah menanyakan tempat tinggal Abah Kemed. Akhirnya oleh si yang punya rumah itu, Ompong dan Yayat pun diantar. Dan setibanya di kediaman Abah Kemed, Yayat dan Ompong langsung mengetuk pintu beruluk salam. "Assalamualaikum, assalamualaikum," teriak Yayat. Tak lama dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki berjalan tergopoh-gopoh. Ketika pintu dibuka, terlihatlah seorang lelaki tua memakai peci hitam dan kain sarung, menatap keheranan ke arah Ompong dan Yayat. "Waalaikumsalam. Ujang teh siapa? Ada apa ya?" Ompong tersenyum. Yakin betul dia kalau orang yang di depannya adalah Abah Kemed. "Abah, masa Abah teh lupa sama saya? Ini saya, Bah, Andi, yang dulu pernah ikut sama Pak Bambang ke rumah Abah." "Bambang? Sebentar. Bambang yang kontraktor?" "Iya, Bah, Pak Bambang yang kontraktor." "Oh iya. Baru sebulan lalu Pak Bambang datang silaturahmi ke rumah Abah. Ayo masuk dulu ke dalam," ajak Abah Kemed. Yayat dan Ompong pun bergegas masuk. Di dalam, Abah Kemed duduk menghadap Ompong dan Yayat. Dari arah dapur, istri Abah Kemed pun membawa nampan berisi minuman. Selepas menyuguhkan minuman ala kadarnya, istri dari Abah Kemed pun meninggalkan mereka bertiga. Lalu Abah Kemed kembali bertanya kepada kedua orang tamunya, "Kalian berdua, ada apa sebenarnya datang ke rumah Abah?" "Begini, Bah," ucap Ompong. "Sebenarnya yang ada perlu bukan saya, tapi ini, Bah, teman saya, Yayat, ada keperluan mendesak dan perlu bantuan Abah." "Oh, kamu.
ucap Abah Kemed yang menatap tajam ke arah Yayat. Abah paham, Abah mengerti. Pasti masalah utang ya. Kaget dong Yayat. Belum cerita apa-apa, Abah Kemed udah tahu aja tentang masalah yang sedang dia hadapi. Loh, kok Abah tahu? Ya bukan Abah atuh kalau nggak tahu masalah seperti itu. Mau cari pesugihan, mau nyari harta, Abah bisa bantu. Ucap si Abah Kemed tersenyum ke arah Yayat. Yayat pun setelah tahu seperti itu, dia tak segan-segan lagi menceritakan tujuan dia datang ke sana. Setelah Yayat berbicara panjang lebar, Abah Kemed sedari tadi hanya mengangguk-ngangguk seolah paham. Lantas Abah Kemed pun kembali berkata, Ada sebenarnya cara yang paling cepat. Nanti malam kamu ikut dengan Abah ke Cadas Pangeran. Kalian, khususnya kamu Yayat, kalau memang sudah bulat niat, sudah yakin, sekalian saja ngipri ke siluman ular penghuni Cadas Pangeran. Yayat pun kaget. Memang dia pernah dengar-dengar dari cerita orang-orang tentang keangkeran jalan Cadas Pangeran. Siapa bah siluman ular yang bisa memberi harta kekayaan kepada saya? Ada. Beliau adalah salah satu junjungan Abah, Ratu Siluman Orai Koneng yang bernama Nyimas Ratu Ulung Sari. Di Cadas Pangeran ada 3 sosok yang menguasa. Ada siluman harimau, siluman kera, dan siluman ular koneng. Dan siluman ular kuning itulah yang biasa memberikan harta kekayaan lewat pesugihan. Tapi Ujang jangan khawatir, ini tidak sesat. Karena walaupun mereka dari golongan makhluk yang berbeda, tapi niatnya baik membantu kesesama makhluk ciptaan Tuhan. Ucap Abah Kemed. Yayat dan Ompong yang memang minim pemahaman agama, minim ilmu agama, mereka mengangguk mengiyakan. Lalu Abah Kemed pun menjelaskan ritual-ritual apa saja yang akan dilakukan nanti. Selepas menjelaskan semuanya, Yayat pun menyerahkan beberapa lembar uang, di mana uang itu langsung Abah Kemed berikan ke istrinya untuk membeli keperluan ritual nanti. Selepas itu, Yayat yang penasaran, dia pun bertanya tentang asal-usul Cadas Pangeran. Abah Kemed, dia pun mulai cerita, tentunya dengan versi yang dia ketahui. Di mana menurut Abah Kemed, di zaman masa kolonial dulu, zaman penjajahan Belanda, William Dandes yang saat itu gencar-gencarnya membangun jalan di Pulau Jawa, ingin membuka dan membangun jalan di daerah wilayah Cadas Pangeran. Namun Dandes yang waktu itu memberikan kuasa kepada penguasa setempat.
proyek pembangunannya mengalami berbagai kendala yang begitu di luar nalar. Konon ceritanya Gunung Cadas yang sudah dibelah selalu kembali menyatu seolah tak pernah tersentuh tangan manusia. Sampai akhirnya penguasa Sumedang pada waktu itu membuat suatu sayembara. Sampai akhirnya datanglah 2 orang dari Kuningan yang bernama Aki Pancer Cultiraga dan seorang perempuan yang bernama Nimas Anggarsari. Dengan kesaktian 2 orang ini, akhirnya Gunung Cadas pun bisa dibelah. Dan mulailah para pekerja paksa pada waktu itu membangun Jalan Cadas Pangeran. Namun, dikarenakan sering banyak gangguan, akhirnya Jalan Cadas Pangeran itu pun ditumbal oleh sebuah benda pusaka berbentuk trisula, di mana penghuni dari trisula itu ada 3 sosok makhluk berwujud siluman ular yang panjangnya 14 meter lebih, seekor harimau dan seekor kera siluman. Dan 3 sosok itu juga yang akhirnya menjadi penguasa gaib di daerah Cadas Pangeran. Yayat dan Ompong yang mendengarkan begitu khusyuk cerita dari Abah Kemet. Dia tak menyangka ternyata sumber keangkeran Cadas Pangeran yang konon banyak memakan korban itu adalah 3 siluman penghuni pusaka trisula. Singkat cerita, selepas panjang lebar menjelaskan riwayat Cadas Pangeran, Ompong dan si Yayat disuruh istirahat di kamar tamu. Mereka berdua pun lantas masuk ke kamar karena memang tubuh begitu lelah, belum istirahat dari awal berangkat dan tiba di wilayah Sumedang. Lalu malam harinya, Yayat dan Ompong dibangunkan. Abah Kemet berkata, "Sekarang kalian berdua ikut dengan Abah untuk ritual ngarekes di keramat Cadas Pangeran. Dan jangan lupa bawa sesaji-sesaji ini, karena sesaji ini begitu penting untuk ritual nanti," ucap si Abah Kemet. Yayat pun meminta bantuan Ompong untuk membawa keperluan sesaji itu. Dan mereka bertiga sekitar jam 7 malam berangkat jalan kaki bersama menuju ke lokasi tempat keramat. Tempat keramat itu merupakan sebuah bukit kecil yang diapit 2 buah jalan di kanan dan kirinya. Dan jalan itulah yang disebut Jalan Cadas Pangeran. Malam itu mereka hampir 1 jam lamanya berjalan ke lokasi. Kendaraan hilir mudik di kiri dan kanan cukup padat. Namun ketika melewati bukit yang diapit di tengah, semua kendaraan menyalakan klakson. Yang ternyata hal seperti itu konon merupakan bentuk penghormatan kepada sosok lelembutan penguasa Cadas Pangeran. Tepat tiba di seberang bukit,
Mereka bertiga lantas menyeberang. Ada hal aneh yang terjadi malam itu. Ketika Yayat yang berjalan mengikuti Abah Kemed bersama dengan ompong di belakangnya, ketika pelan-pelan naik ke atas bukit, Yayat seolah masuk ke dimensi yang berbeda. Suara hilir mudik kendaraan yang begitu padat tidak terdengar sama sekali di telinga Yayat. Yayat sesekali menoleh ke si ompong. Yayat bertanya dengan suara yang cukup keras. Tapi anehnya, ompong yang hanya beberapa langkah di belakang Yayat seolah tak mendengar dan tak melihat Yayat berbicara. Betul-betul membingungkan Yayat. Dia tak habis pikir. Bahkan ketika berbalik dan bertanya ke si Abah Kemed, Abah Kemed pun seolah tak mendengar suara Yayat. Bulu kuduk Yayat mulai berdiri. Hatinya dihinggapi ketakutan. Akhirnya Yayat memilih diam sampai tiba di puncak bukit. Abah Kemed terus berjalan dan ternyata yang dituju adalah sebuah petilasan berbentuk batu persegi yang seperti batu nisan tertancap. Dan di bawahnya ada batu juga. Dan di atas batu itu seperti bekas-bekas sesaji diletakkan. Pahamlah Yayat, kalau petilasan itulah yang akan menjadi tempat ritual. Ketika Abah Kemed tiba di depan petilasan itu, dia berdiri diam, lalu menoleh ke belakang. Ini lokasinya. Kalian ikuti apapun yang Abah perintahkan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar nanti, biarkan saja. Jangan sampai berdiri, apalagi lari. Karena itu akan menggagalkan ritual malam ini. Yayat dan ompong mengangguk paham. Lantas Abah Kemed meminta sesaji yang dibawa si ompong. Sesaji ditata di atas batu yang terdiri dari umbo rampe, kemenyan, satu bungkus rokok gudang garam merah, dan sebutir telur ayam beserta satu butir degan kelapa hijau yang langsung dikupas oleh Abah Kemed. Duduk, duduk dan pejamkan mata kalian. Jangan membuka mata sebelum Abah suruh. Yayat langsung duduk bersila. Diikuti ompong di sampingnya. Menutup mata sesuai perintah. Sedangkan Abah Kemed menyalakan rokok dan membakar kemenyan. Lantas Abah Kemed mulai membaca-baca seperti mantra yang tidak Yayat pahami. Yang Yayat tahu, mantra yang dibaca Abah Kemed di antaranya menyebut-nyebut nama Nyimas Ratu Ulung Sari. Dan anehnya, selama Abah Kemed terus mengulang-ulang bacaannya, perlahan-lahan keadaan di sekitar tempat keramat itu mulai berubah. Awalnya, Yayat, dia mencium bau amis yang begitu kental. Lalu disusul dengan suara-suara gemerisik dari semak-semak di sekitaran tempat ritual. Dan semakin lama, semakin aneh yang didengar oleh Yayat.
Yayat sempat mendengar suara-suara seperti orang berbicara. Menggunakan bahasa Sunda, tapi bukan seperti bahasa Sunda yang digunakan sehari-hari. Begitu ramai, yang padahal di lokasi itu cuman ada mereka bertiga. Suara-suara itu diikuti dengan langkah kaki yang mendekat. Namun anehnya, ketika suara langkah kaki semakin mendekat ke lokasi mereka, malah berubah suara orang-orang itu menjadi suara desisan ular. Bahkan Yayat, di tengah rasa penasaran yang bercampur takut, dia semakin gemetar tatkala merasakan ada seekor ular besar melata ke arah lokasi dia duduk bersila. Terasa betul kulit ular itu bersentuhan dengan kulit kaki Yayat. Desisannya begitu kencang. Bahkan dalam pandangan Yayat yang matanya tertutup, sosok ular yang kepalanya sebesar kepala Yayat tegak berdiri tepat di depan muka Yayat. Lidahnya yang sebesar 2 tumpuk jari, menjulur panjang meneteskan lendir, dan yang membuat Yayat semakin ketakutan, ular itu terus mendekatkan kepalanya ke arah Yayat sampai lidah bercabang si ular menjilat-jilat muka Yayat. Setelah beberapa kali menjilat ke arah muka Yayat, ular itu mundur kepalanya. Tatapan sorot matanya begitu tajam. Tiba-tiba ular itu meludah tepat ke muka Yayat. Ludahnya terasa begitu kental di kulit wajah. Baunya amis anyir, membuat Yayat hampir mual ingin muntah. Namun tiba-tiba, selepas ular itu kembali pergi dari arah depan Abah Kemet, Yayat melihat ada rombongan orang-orang berbaris. Dan di tengah barisannya ada sebuah tandu yang diusung 4 laki-laki bertubuh hitam dan kekar. Semua orang-orang itu tak mengenakan baju, layaknya orang-orang zaman dulu. Dan entah siapa pula sosok di dalam tandu. Hanya saja rombongan itu berhenti tepat di depan Abah Kemet. Lalu Yayat dalam pandangannya hanya melihat Abah Kemet seperti yang berbicara dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Dan tak lama rombongan itu pun berbalik dan pergi, lantas menghilang di antara pepohonan. Tak lama sekepergiannya rombongan tersebut, Abah Kemet pun berbalik ke arah Yayat dan Ompong. Sudah, buka mata kalian. Yayat, yang tadi adalah utusan dari Nyi Mas Ulung Sari. Semoga saja kamu bisa diterima oleh beliau dan bisa menyelesaikan semua permasalahanmu, ucap Abah Kemet. Yayat pun tersenyum. Lantas, apa lagi bah yang harus saya lakukan? Tanya Yayat. Sekarang kita pulang, karena ritual selanjutnya, ritual puncak,
harus dilakukan di rumah Abah. Yayat dan si Ompong pun mengangguk paham. Lantas dipimpin Abah Kemed, mereka berdua pun turun dari bukit dan kembali ke rumah tempat tinggal Abah Kemed. Sekitar jam 10 malam, Yayat dan Ompong kembali ke rumah Abah Kemed. Rumah dalam keadaan yang begitu sepi. "Bah, si emak kemana?" tanya Yayat. "Si emak, kalau Abah ada tamu yang mau ritual di Cadas Pangeran, dia selalu pergi ke rumah saudaranya. Karena ritual seperti ini tak boleh terganggu oleh apapun. Kalau tidak, bisa bahaya resikonya. Sekarang, istirahat dulu. Abah akan menyiapkan keperluan yang lain." "Baik, Bah. Saya sama Ompong di ruang tamu saja," ucap Yayat. Lalu si Abah Kemed pun menuju ke arah belakang rumah. Setengah jam kemudian, Abah Kemed kembali masuk ke dalam, memanggil Yayat. "Yayat, sudah waktunya ritual yang kedua. Ikuti Abah ke belakang." Yayat pun nurut, ngikutin ke belakang rumah. Ternyata Yayat dibawa ke kamar mandi yang terpisah. Begitu masuk, di dalam kamar mandi itu hanya ada sebuah gentong plastik besar. "Ritualnya apa, Bah?" "Kamu akan Abah mandikan, akan Abah sucikan. Buka semua pakaianmu, duduklah." Yayat menanggalkan semua pakaiannya. Sampai Yayat tak berbusana sama sekali. Lalu Yayat disuruh duduk. Duduk bersila telanjang bulat. Dengan kedua tangan menempel di depan dada. Posisi seperti orang yang bersemedi. Mata dipejamkan. Lalu mulailah Abah Kemed menciduk air dengan gayung batok kelapa. Ketika air diguyurkan di atas kepala Yayat, Yayat terkejut karena rasa dinginnya langsung merasuk ke sekujur tubuh Yayat. Namun Yayat dengan tubuh gemetar kedinginan, dia tetap bertahan. Dan di guyuran yang ketiga, Yayat mendengar suara desisan ular seperti yang memutari kamar mandi. Lalu setelah air habis diguyurkan ke kepala Yayat, sudah selesai. Bangun dan kenakan kain putih ini. Apa gak perlu dikeringin, Abah? Ini kan basah, Bah." Jangan dikeringkan. Ini air suci yang sudah Abah doakan. Langsung saja kenakan kain itu seperti kain sarung. Lalu ikut Abah kembali ke dalam rumah. Yayat pun buru-buru melilitkan selembar kain putih pemberian Abah Kemed. Lantas keluar dan kembali masuk ke dalam. Tunggu dengan kawanmu. Abah akan menyiapkan kamar. Karena nanti kau akan didatangi oleh Nyimas Ulung Sari. Kamu, Yayat, akan menjadi pengantin Ratu Siluman Ular. Teganglah Yayat seketika. Dia tak menyangka
Ternyata ritual yang 2 kali dia lakukan adalah untuk mempersiapkan dirinya menjadi pengantin Ratu Siluman Ular. Abah Kemet menuju ke kamar. Pintu ditutup. Entah apa yang dilakukan di dalam. Lantas beberapa lama kemudian, Abah Kemet pun keluar dan memanggil Yayat. Yayat mendekat, ikut masuk ke dalam kamar yang gelap. Pintu ditutup, Yayat pun kaget. Ternyata di dalam kamar itu, kamar yang cukup luas, ada sebuah ranjang kayu dengan 4 tiang penyangga kelambu. Sedangkan di bawah ranjang, di samping ranjang, ada berbagai sesaji yang sudah disiapkan Abah Kemet. Yayat, duduk bersilalah di atas ranjang. Abah akan memanggil Nimas Ulung Sari. Ingat, pejamkan matamu. Jangan kau buka sebelum ada yang menyuruh. Yayat mengerti. Naik ke ranjang, duduk bersila bertelanjang dada, memejamkan mata. Sedangkan di atas ranjang itu ditaburi beraneka rupa kembang. Abah Kemet duduk di depan sesaji, membacakan mantra pemanggil Nimas Ulung Sari. Dan selepas itu, Abah Kemet pun keluar dan berpesan, Yayat, layani baik-baik Nimas Ulung Sari, agar beliau mau membantu menyelesaikan semua masalahmu. Selepas itu, Abah Kemet menutup pintu dengan rapat. Sesampainya di ruang tamu, Abah Kemet mengajak si Ompong untuk pergi keluar. Ujang, Jang Andi, ikut Abah. Kita tunggu saja di saung depan rumah. Jangan mengganggu ritual Jang Yayat. Baik, Bah. Andi pun menurut. Si Ompong ikut sama Abah Kemet. Sedangkan setelah cukup lama Yayat duduk bersila. Awalnya belum terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba muncul hembusan angin yang entah datang dari mana. Angin itu sampai menerbangkan gordeng dan kain kelambu di atas ranjang. Angin yang cukup kencang sampai menerpa wajah Yayat. Selepas angin yang muncul, tiba-tiba datang aroma bau amis bercampur bau wangi yang menjadi satu. Tak cukup sampai di situ saja. Yayat yang mulai cemas dan sedikit takut dalam hati, semakin menggigil badannya ketika pintu kamar yang tertutup tiba-tiba pelan terbuka. Dan terdengar suara sosok yang berjalan masuk ke dalam kamar. Lantas, pintu kamar pun tertutup dengan kencang. Saking kencangnya, ruangan kamar itu sedikit bergetar. Yayat mendengar suara seperti yang berjalan melata, mendekat ke arah ranjang tempat dia duduk bersila. Bau amis dan anyir semakin kental. Yayat berusaha menahan rasa mual. Namun tiba-tiba, tatkala angin kembali berhembus menyibak tirai kelambu Yayat, lantas langsung membuka mata melotot ketakutan
ketika mendengar suara jeritan yang melengking tepat di depan wajah Yayat. Yayat yang membuka mata terbelalak ketakutan. Sosok wanita bertubuh setengah ular yang awalnya cantik tiba-tiba menjerit melingking, melotot penuh amarah. Langsung berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Melotot ngamuk menatap ke muka Yayat. Saking kaget dan takutnya, Yayat tak bisa bergerak sama sekali. Makhluk itu menyeringai, matanya merah penuh amarah. Kemed, Kemed, kurang ajar sia. Lalaki banget goreng patut jiga kieu. Kusia diasongkeun ka kaula. Kurang ajar sia Kemed. Teriak si siluman ular yang ada di hadapan Yayat. Siluman ular itu mengamuk, marah, murka ke si Abah Kemed karena menyodorkan laki-laki dengan wajah buruk rupa seperti Yayat menjadi calon pengantinnya. Yayat hanya bisa diam. Ular itu semakin menggeram penuh amarah. Ular itu pun meludah tepat ke wajah Yayat. Tak cukup sampai di situ. Dengan ekornya yang begitu besar, dia kibaskan dan tepat mengenai dada telanjang Yayat. Yayat terlempar dan membentur dinding kamar. Saking kencangnya benturan, Yayat langsung jatuh terkulai. Mata mendelik ketakutan, bibir mengeluarkan busa putih, Yayat pun pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan di luar, Abah Kemed langsung terjungkal dari saung yang dia tempati bersama si Ompong. Suara lengkingan dan teriakan penuh amarah siluman ular Nimas Ulung Sari yang sampai membuat rumah Abah Kemed bergetar. Pintu tiba-tiba yang tertutup terbuka begitu kencang. Keluarlah sosok perempuan bertubuh ular yang marah melotot ke Abah Kemed. Ompong sampai memeluk tiang saung ketakutan, gemetar. Namun sosok perempuan siluman ular itu, setelah berteriak dan memaki Abah Kemed, langsung menghilang begitu saja seolah tak pernah muncul di tempat itu. Ompong langsung menoleh ke arah Abah Kemed yang masih terduduk di bawah saung. Alangkah kagetnya dia ketika melihat Abah Kemed mengeluarkan darah dari bibirnya. Abah nggak kenapa-napa, Abah. Aduh, Abah nggak apa-apa. Yang lebih penting, ayo sekarang kita lihat kondisi Jang Yayat. Ompong pun memapah Abah Kemed kembali masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam, kaget dia. Perabotan di dalam rumah sudah acak-acakan berserakan. Aduh, Abah, gimana sama si Yayat? Udah, ayo kita lihat. Berlari mereka berdua menuju ke dalam kamar tempat Yayat ritual. Ketika masuk, Ompong hanya bisa terdiam, terbelalak ketakutan melihat Yayat yang tergeletak lunglai, menyandar di dinding dengan mata terbuka yang masih melotot, sedangkan busa putih masih keluar dan menetes. Ujang, ambilkan air putih, ucap si Abah Kemed. Ompong pun berlari ke dapur
masuk lagi membawa segelas air putih. Air disodorkan ke Abah Kemet. Abah Kemet dengan sigap langsung mengurut-ngurut dada Yayat. Lalu air pun disiramkan ke muka Yayat. Terlihat Yayat mulai kembali bernapas. Tak lama mata pun tertutup dan kembali terbuka. Yayat menatap linglung ke arah Kemet dan Ompong. Tapi selepas Yayat bisa bangun dan sudah sadar, Abah Kemet malah berkata dengan wajah dan nada yang begitu kesal, "Kalian sebaiknya lekas pergi dari sini." Loh, kenapa, Bah? Jangan tanya kenapa. Gara-gara muka kamu, Yayat, Nimas Ratu Ulung Sari murka. Kalau kalian tak pergi saat ini juga, jangan salahkan Abah. Kalau nyawa kalian berdua tak bisa ikut pulang ke Banjar. Ucap Abah Kemet yang begitu kesal. Mendengar hal itu, tak berpikir panjang, Ompong pun langsung memapah Yayat buru-buru keluar. Sedangkan baju dan celana Yayat yang tergeletak di sofa langsung diambil Ompong terburu-buru. Yayat tak sadar keluar dari rumah Abah Kemet masih mengenakan lilitan kain putih saja. "Hei, kembalikan kainnya!" teriak Abah Kemet. Yayat yang masih linglung hanya terdiam. Omponglah yang menelanjangi Yayat, melemparkan kain itu dan menyuruh Yayat untuk lekas berpakaian. Yayat yang masih setengah linglung diseret oleh Ompong meninggalkan halaman rumah Abah Kemet. Setelah cukup jauh berjalan, Ompong pun mengajak Yayat istirahat di sebuah saung, menunggu Yayat pulih dari linglung. Dan setelah 1 jam kemudian, Yayat yang sudah bisa menguasai diri, dia kebingungan karena yang dia ingat, dia masih di dalam kamar Abah Kemet dan pingsan tak sadarkan diri setelah melihat sosok siluman ular. Akhirnya Ompong pun menceritakan apa yang menimpa Yayat. Dan selepas cerita itu semua, Ompong pun malah menertawakan nasib sial Yayat yang ditolak Ratu Siluman Ular gara-gara wajahnya yang buruk rupa. Bahkan setelah Yayat dan Ompong kembali ke Banjar keesokan harinya, nasib sial Yayat selalu jadi bahan guyonan Ompong beserta kawan-kawan. Bahkan setelah 20 tahun lebih berlalu, hingga saat ini kita semua yang tahu cerita kelakuan Mang Yayat dulu sesekali masih menggunakan cerita itu sebagai bahan guyonan menggoda Mang Yayat. Dan Mang Yayat sendiri berharap dari cerita yang pernah dia alami puluhan tahun lalu bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua, agar sesulit apapun, semenderita apapun kehidupan kita, jangan pernah sekali-kali menempuh jalan sesat, karena seperti Mang Yayat alami, masalah tak selesai, malah dia hampir mati dibunuh siluman ular.